Oke ya, nah tadi sudah video sebelumnya tentang mencari persamaan garis singgung jika diketahui titik pada lingkaran tersebut ya, titik yang dilalui pada lingkaran tersebut. Oke, sekarang oh ya, sebelum saya lupa, ini sebenarnya ada rumusnya ya. Nah, silakan kalian cari rumus itu ya. Oke, kalian disuruh mencari rumus menentukan persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran dengan versi yang lain. Jadi masih ada rumus lain. Ya sebenarnya bukan rumus lain juga, itu adalah penjabarannya rumus ini juga. Tapi ya kalian boleh menggunakan rumus itu. Ya itu kalian silahkan bereksplorasi. Oke, sekarang kita akan bahas kondisi kedua, mencari persamaan garis singgung. Tadi melalui titik sudah, sekarang kita akan mencari persamaan garis singgung jika diketahui gradien alias kemiringan garis. Nah, jika diketahui gradien atau kemiringan garis. Oke, persamaan garis itu ini ya sebenarnya tadi. Ini persamaan garis, waktu kalian SMP sudah kalian pelajari. Nah, kita akan coba ilustrasikan lagi dengan aplikasi GeoGebra. Kita punya lingkaran ini ya, lingkaran magenta dengan pusat A, B. Kita akan buatkan sebuah garis sembarang ya. Misalnya begini. Ini saya matikan dulu, ini saya beri warna, stylenya saya tebalkan saja garisnya, color. Oke, saya ganti hijau saja. Nah, saya munculkan nama garisnya ya, show label. Nama garis ini adalah F. Ternyata kalau di sana dia susah, tidak bisa digeser-geser. Ya sudah, saya beri nama saja di sini garisnya F. Ya, kalau ini lebih fleksibel, bisa dipindah kemana-mana. Color saya samakan saja hijau. Nah, ini adalah garis F misalnya. Garis yang sejajar. Jadi misalnya kita akan membuat suatu garis singgung. Kalau ini kan tidak menyinggung, garis F ini memotong lingkaran magenta ini. Lingkaran ini dipotong di dua titik, 1, 2. Nah, persamaan garis singgungnya kalau kita mau menggunakan sebuah gradien, ya kalau gradiennya kalau dia sejajar kan gradiennya harus sama. Kalau kita mau buat garis singgungnya berarti saya tinggal cari ini saja ya, paralel. Jadi sebuah garis sejajar. Nah, dia bisa dibuat di sini. Apakah di sana saja? Jelas tidak. Sejajar itu selain di atas juga bisa jadi ada di sini. Nah, dan dia memotong di titik-titik ini ya. Saya ubah propertiesnya saja dulu. Ini saya beri warna merah, style line thicknessnya saya tebalkan, ini juga. Jadi ternyata grafik yang punya gradien tertentu, jadi kalau dia memang garis itu sejajar, gradiennya harus sama, sehingga garisnya tidak hanya satu tetapi ada dua. Nah, terus mana yang kita cari? Oke, kita akan coba cari sekarang ya. Ini saya beri nama saja ya. Jadi sebenarnya ini kan ada jaraknya. Oke, saya tandai dengan segmen. Dari pusat itu ke sini, ini pasti harus sama dengan dari pusat ke garis yang satunya.
apa namanya? Ya, itu namanya adalah jari-jari. Oke, saya beri warna ungu saja. Oke, saya pakai garis putus-putus supaya berbeda tampilannya. Garis putus-putus, colornya purple, warnanya ungu. Kemudian saya beri nama saja. Ini garisnya saya beri nama G, formula latex. Oke, saya tebalkan saja, tebal. Kemudian warnanya saya ganti juga pakai warna merah supaya senada dengan garisnya. Oke, kita beri nama ini dari pusat ke garis merah ini saya sebut saja R, karena memang dia jari-jari jaraknya. Ini ya, ini pun juga sama, sehingga nanti kita akan cari saja. Ini pasti di garis ini kan ada jaraknya ya sama dengan diameter sebetulnya. Tapi yang kita akan cari nanti, kita mulai bekerja itu justru dari garis yang F. Dari F ini kita akan bekerja, dari F ini kita akan cari G. Apa hubungannya ya? Nah, kita coba cari. Ini saya ubah dulu propertiesnya supaya terlihat ya. Saya ganti pakai warna ungu. Teksnya saya pertebal. Oke, senjata andalan print screen. Ya, saya copy ke situ, kemudian saya akan crop, ambil bagian ya, saya akan usahakan ambil semepet-mepetnya supaya hemat tempat ya. Nah, oke, begini. Nah, kita akan cari persamaan. Kita mulai dulu dari F ya, persamaan garis F. Nah, ini waktu kalian SMP sudah ada ini. Persamaan garis jika diketahui gradien dan titik yang dilalui. Jadi dia gradiennya saya sebut saja M, dengan titik yang dilalui adalah A, B ya. Saya buat saja Y kurang A sama dengan M kali, oh kebalik ya, Y kurang B di sini seharusnya. Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Ini persamaannya ya. Nah, sekarang begini. Ya, ini saya kasih warna hijau saja ya, supaya kalian mudah mengidentifikasi ini hijau. Nah, garis G, jadi garis G itu sejajar dengan F, lambang sejajar, geometris, geometri. Tidak ada sepertinya lambangnya. Lambang sejajar. Oke. Kalau tidak ada berarti saya akan buatkan sendiri ya. Lambang sejajar itu ini. Nah, ini lambang sejajar. Jadi garis G sejajar dengan garis F. Sehingga garis G itu
Jadi garis G itu adalah garis F yang digeser beberapa satuan. Jadi dia itu digeser ya sebenarnya sejauh R seharusnya, tapi apakah R saja ya? Kita coba dulu, kita analisis. Kita harus cek seberapa jauh garis tersebut mengalami pergeseran. Oke, kita misalkan seperti ini ya, kita geser saja sejauh N. Ya, ini akan tetap kita tulis karena memang dasarnya ini. Saya ganti ini pakai warna merah ya, karena garis G warnanya di situ juga merah. Ditambah dengan N. Nah, berapa nilai N itu yang akan kita selidiki sekarang. Jadi tidak ada perubahan sebenarnya terhadap ini, formasi yang di depan ini masih tetap sama, yang beda hanya di N saja ya. Ya, apakah benar-benar R ya? Kita coba cek saja sekarang. Nah, ini kita jangan lupakan persamaan lingkarannya ya. Jadi persamaan lingkaran ini dasar juga kerja. Oke, persamaan lingkarannya saya copy dari yang di atas ini. Persamaan lingkarannya ini ya, saya kasih nomor saja. Ini nomor 1, persamaan nomor 1. Tidak pakai underline ya. Dan ini saya beri nomor 2. Ya, lagi-lagi lupa ya, harusnya tidak pakai underline. Oke, kita akan bekerja berdasarkan kedua persamaan tersebut. Kita akan cari berapa besar pergeserannya dia. Karena begini, pergeserannya dia bukan berdasarkan R ini ya. Dia kan bergeser itu ada aturannya. Dia itu bergeser sejauh ini ke arah mendatar dan juga ke arah atas. Yang ini juga begitu, yang ke bawah ini. Jadi dia bergesernya itu adalah ini ya, ke arah mana ini, kiri ya, ke kiri dan ke arah bawah. Jadi N itu tidak dinyatakan langsung dengan R itu, tidak. Kita akan cari nilai ini dulu. Nah, di sini kita akan buktikan, kita akan menentukan nilai R berdasarkan sifat diskriminan. Nah, ini persamaan kuadrat. Ya, ini materi seharusnya semester lalu ya. Nilai N. Oke. Sifat diskriminan. Ini persamaan kuadrat. Kalau tidak salah di SMP ada ini pelajarannya ya. Kita akan coba dulu menentukan nilai diskriminan, menentukan nilai N berdasarkan sifat diskriminan. Oke. Karena garis G ini menyinggung lingkaran. Ya, G ini menyinggung lingkaran berarti otomatis karena saya copy dulu garis G menyinggung lingkaran, akibatnya jadi
diskriminan itu nilainya 0. Nilai 0. Nah, bagaimana cara mencari diskriminannya? Langkah awal adalah kita melakukan substitusi. Ini sifatnya ya. Kalau dia menyinggung itu berarti ini diskriminan nilai 0. Saya beri garis bawah biar jelas. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan mensubstitusi persamaan nomor ini, nomor berapa ya, nomor 2 jadi persamaan nomor 2 akan kita substitusi ke persamaan nomor 1. Substitusi itu artinya mengganti. Oke, saya beri jarak. Oke, persamaan lingkaran itu kan tadinya begini. Saya copy. Kalau substitusi berarti nilainya ada yang berubah. Ada yang berubah nilainya. Nah, di sini kan Y kurang B yang dimisalkan, berarti X kurang A-nya ya, biarkan saja, jangan diganggu ini. Y kurang B kita ganti dengan nilai ini semuanya. Nah, di situ ada kuadrat, berarti ya saya siapkan saja kok di situ. Oke, saya siapkan saja kuadratnya di sini. Kuadrat, kemudian ini ada kurung ini ya. Jadi Y kurang B ini saya ganti seluruhnya dengan ini. Saya sengaja kasih warna merah supaya terlihat jelas ya, saya tebalkan saja ya, Ctrl Bold, sama dengan ini tadi R kuadrat. Nah, ini saya sudah substitusi di sini. Ini akan saya jabarkan ya. Ini kalian butuh kesabaran ekstra di sini ya. Karena memang penjabaran aljabar ini ya butuh keterampilan khusus yang didapatkan lewat pelatihan yang panjang ya, sangat panjang. Oke. Ini kalau dijabarkan sebenarnya ya kalian sudah saya jelaskan juga itu. Oke, kalau dijabarkan berarti yang di depan ini akan menjadi seperti ini kira-kira. M kuadrat. Ya, saya tidak akan langsung otomatis buka semua, tidak. Kalau memang kira-kira lebih susah ketika dia dibongkar ya saya akan biarkan saja dia. Ini salah satu teknik menghitung juga. Kok 2 A kuadrat ya, jadi kan di depan ini dikuadratkan karena di sini tandanya plus, berarti saya buat plus 2 kali M N kali dengan ini X kurang A di bagian belakang ditambah dengan N kuadrat. Oke, kalau kalian masih ingin menonton ini, tolong siapkan kesabaran yang tidak biasa ya. Tolong siapkan kesabaran yang ekstra ya. Kalian butuh kesabaran yang tidak biasa levelnya ini untuk memahami materi ini. Oke. Saya jabarkan dulu sementara sampai di situ. Nah, selanjutnya saya akan kumpulkan suku yang ada kemiripannya. Nah, di sini X kurang A kuadrat ini punya kembaran di sini. Berarti itu yang kita kumpulkan.
Nah, ini tidak ada angka, berarti kalau tidak ada angka, ingat berarti dia sebenarnya kali 1. Ditambah dengan ini ada M kuadrat. Berarti M kuadrat. Karena ininya saya ambil ya sudah, berarti saya tinggal taruh di luar saja. Ini langsung saya keluarkan saja. Nah, jadi ini saya kumpulkan berdasarkan X kurang A-nya ya. X kurang A-nya. Nah, ini yang ada X kurang A kuadrat ya, ini dengan ini. Kemudian ya sudah tidak ada, berarti selanjutnya sukunya pasti ini. Pasti ini lanjutannya dia. Oke, ini adalah sifat persamaan kuadrat. Oke, saya jadikan hitam, tidak pakai bold lagi. Oke, ini X kurang A kuadrat, ini X saja ya, sudah, berarti otomatis selanjutnya ya suku yang tidak memiliki X kurang A. Siapa? Ini pasti N kuadrat. Ini saya taruh di belakang saja. Yang sama-sama tidak punya X kurang A ya saya kumpulkan semua di belakang ya, biar senasib dan sepenanggungan itu. Ini R kuadratnya juga saya pindahkan saja. Karena persamaan kuadrat itu syaratnya dia bisa diselesaikan harus 0 yang di ujung sana. Tidak boleh ada gangguan lain ya, harus 0 dia. Oke, jadi karena seberang sana sudah tidak ada siapa-siapa ya berarti 0. Oke, ini adalah sebuah persamaan kuadrat dengan apa namanya, bentuk kuadratnya adalah ini X kurang A. Diperoleh persamaan kuadrat dalam ini ya, jadi variabel kuadratnya ini X kurang A. Oke, saya kasih jarak saja ini biar kelihatan. Nah, supaya tidak ribet, saya misalkan bahwa ini X kurang A ini saya anggap saja P. Kalau dia dimisalkan, yang akan terjadi ya dia akan seperti ini sekarang. Persamaan yang panjang ini kita bisa tulis dia dengan tulisan yang lebih singkat. Ya, jadi kita akan membuat dia lebih singkat ya, karena kalau X kurang A itu ribet dilihat. Jadi ini tadi kita misalkan sebagai P ya, otomatis ini jadinya P kuadrat, ini jadinya P saja. Ini kalau hurufnya numpuk-numpuk mungkin kalian bingung juga bacanya ya, sudah saya kasih kurung saja seperti ini. Jadi kalau sudah seperti itu ya persamaan kuadrat ini harus ada nilai A, B, dan C. Nilai A pada persamaan kuadrat itu adalah koefisien dari variabel kuadratnya. Apa koefisiennya ini? Koefisiennya ini ya, 1 plus M kuadrat. Saya substitusi. Kemudian nilai BB itu adalah koefisien dari apa namanya, variabel tertinggi kedua. Jadi setelah variabel tertinggi pertama, variabel kuadrat itu tertinggi keduanya ya ini. Sedangkan nilai C itu adalah konstanta alias suku yang tidak ada variabelnya ya. Saya masukkan saja di sini. Nah, sekarang kita akan mulai hitung diskriminan. Diskriminan ini ya membedakan persamaan kuadrat ya. Diskriminan apakah persamaan kuadrat itu penyelesaiannya berapa gitu ya. Kalau dia menyinggung berarti penyelesaiannya itu hanya satu titik potong, sehingga diskriminannya itu nilainya kita cek sekarang. Karena dia menyinggung berarti diskriminan bernilai 0 ya. Saya tebalkan saja ini, bold under tarik, karena garis G menyinggung lingkaran.
Nah, jangan di sini, jangan dulu. Bold, underline, italic. Oke, apa itu diskriminan? Diskriminan itu rumusnya begini, D sama dengan B kuadrat, ya, B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Ini rumus diskriminan itu seperti ini. Dimana karena dia menyinggung ya sama dengan 0. Oke, kita akan mulai bekerja sekarang. Kita substitusi nilai-nilainya. Apa itu B? B-nya ini B kuadrat, berarti saya masukkan saja ini sekalian. Saya akan copy B kuadrat, saya kasih kuadrat dikurang 4 kali A-nya itu ini 4 kali A kali C, C-nya ya ini, sama dengan 0. Oke. Kalau kalian masih ingin mempelajari bagaimana pembuktiannya, ya siapkan kesabaran yang tidak wajar di sini ya. Ya, kita akan jabarkan dia. Mudah-mudahan ada suku yang bisa hilang, seharusnya hilang, karena rumusnya tidak akan serumit ini ya, tidak akan lama-lama lah begininya. Ini kalau dipangkatkan 2 pangkat 2 itu 4. Kalau ada huruf, saran saya biarkan hurufnya ada di dalam saja. Nah, ini yang nanti kita akan sederhanakan ya. Oke, bagaimana penjabarannya itu? Ini ya, kita kalikan saja. 1 kalikan dengan n kuadrat, pasti hasilnya di sini adalah n kuadrat. Kemudian 1 dikalikan negatif r kuadrat ya. Karena positif kali negatif ya, hasilnya tetap negatif. Kemudian ini m kali n kuadrat ya, positif positif berarti plus juga, m kuadrat n kuadrat. Oke, saya copy saja huruf-huruf ini. M kuadrat kali N kuadrat, ini pasangannya dia. Kemudian ini positif kali negatif ya, hasilnya negatif. Berarti di sini pasti M sama R ini. Ya, M kuadrat kali R kuadrat. Oke, ya ini kan ada kuadrat-kuadrat, ini saya buka saja ya. Jadi kalau ini dikuadratkan, ini kalau dia dikuadratkan, jadi 2 pangkat 2 itu 2 kuadrat, 2 pangkat 2 itu 4. M pangkat 2 ya, berarti M kuadrat, N pangkat 2 N kuadrat. Makanya ini saya copy saja, saya masukkan ke sini. Oke. Nah, jadi itu penjabarannya seperti itu. Kita akan coba hilangkan yang bisa dihilangkan ya. Kelihatannya sudah ada yang bisa hilang ya, kelihatannya kan ada yang hilang ini, suku-suku ini, karena seharusnya tidak akan sepanjang ini. Nah, ini saya akan buka, hati-hati karena di sini negatif. Kalau dia buka kurung berarti kalian harus hati-hati. Negatif, ini ada negatif, oke, berarti dia di sini langsung saja saya masukkan. Nah, ini yang harus kalian hati-hati. Ingat ini negatif dan 4 itu harus masuk ke dalam kurung semuanya. Negatif 4 min kali min berarti di sini harusnya plus. Berarti di sini plus 4 ini masuk ke sini. Kalikan dia sama ini ya. Kalau saya di kelas di papan tulis enak. Tinggal kasih panah-panah. Sekarang ini min kali plus ya, berarti min lagi, berarti min 4 ini saya masukkan. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Terakhir ini min kali min plus ya, berarti plus 4 ini M kuadrat R kuadrat, ini saya substitusi di sini. Oke, panjang ya. Nah,
kita lihat bahwa ternyata ini dengan ini sama, sehingga ini bisa dihilangkan. Ini dengan ini akan menghilangkan, yang tersisa ya tinggal ini saja berarti ya. Oke, saya lanjutkan lagi proses perhitungannya. Berarti negatif ini saya copy saja. Yang jelas ini sudah hilang, sudah tereliminasi ya, tinggal ini saja. Nah, tinggal ini saja. Tujuannya apa sebetulnya? Tujuan kita mau mencari nilai n. Ini karena semua pengalinya 4, saya kalikan dengan 1/4 ya, dikalikan 1/4, nggak ada bagi 4 sebetulnya ya. Kalau menurut aturan matematika yang benar itu bukan bagi 4 ya, kali 1/4. 1/4. Oke, jadi seluruh yang ada di situ dikalikan 1/4. Oke, ini saya kasih warna spesial merah tebal miring. Oke, kalau dia dikalikan 1/4, atau saya biar tidak negatif di depan ya, saya kali negatif 1/4. Kalau dia dikalikan itu semua, kenapa kok seperti itu? Gini, huruf yang paling jarang muncul di sini adalah huruf N. M kan juga sedikit, dia cuma muncul 1 kali. Tapi masalahnya M-nya ngajak gandengan. Jangan kalian misalkan, kalian gunakan huruf yang paling sedikit muncul dan tidak ngajak siapa-siapa. Siapa? Ya N ini. Muncul sendirian saja, tidak ngajak siapa-siapa. Jadi itu yang akan saya misalkan. Nah, ini dia, nanti hati-hati. Dia akan mengubah tanda, seluruhnya akan berubah. Nah, tujuan kalian adalah mencari nilai N. Ya, karena mau cari nilai N ya berarti harus ditinggal ya. Jadi di samping karena N itu sendirian, tidak ngajak gandengan ya, kalian kan memang dari awal tujuannya mau mencari nilai N. Ingat, ini kalian mau mencari nilai N, berarti selain N suruh pergi semua ke seberang sana. Dan kalau sudah pergi berarti akan ada perubahan tanda. Nah, yang kalian perlukan itu N, bukan N kuadrat. Sehingga ya kita carinya N sama dengan ini, kita akarkan, akar dari ini semua. Diakarkan seperti itu. Kemudian ya masih terlalu rumit juga kelihatannya kalau seperti itu ya, berarti N sama dengan, oke, ini bentuk akar. Akan saya buat lebih sederhana lagi ya, ini perlu kemampuan manipulasi aljabar sebetulnya. Kita lihat, ini R kuadrat ada di kedua bentuk, di sini dan di sini ya, di R kuadrat dan di sini. Ini jadi yang ternyata paling sering muncul itu R kuadrat. Nah, kalau dia yang paling muncul berarti kita keluarkan, istilah aljabarnya begitu, mengeluarkan R kuadrat. Terus kalau R kuadratnya dikeluarkan, apa hasilnya? Ini R kuadrat, di depannya itu tidak ada pengali angka yang terlihat, berarti kalau tidak ada, ingat, berarti itu sama dengan 1 sebetulnya. Tambah, dari mana dapat tambah? Karena ini tandanya plus. Ini M kuadrat R kuadrat, karena karena R-nya sudah diambil, berarti yang tersisa ya otomatis M-nya, sehingga ini ya jadinya. Nah, apakah masih bisa disederhanakan? Selama masih bisa disederhanakan, sederhanakan saja. R kuadrat kalau diakarkan itu masih bisa. Akar dari bilangan kuadrat ya pasti akan kembali jadi dirinya sendiri. Nah, inilah dia hasilnya. Bentuk sederhananya seperti itu. Jadi PGS-nya
Ya, jadi ini panjang ya. PGS dengan gradien M. Oke, jadi ini saya beri nomor saja biar tidak bingung ya. Ini nomor 3. Oke, nomor 3. Kok keluar. Nah, tadi kan persamaannya ini sebetulnya. Ini persamaan yang sedang kita cari adalah ini. Tapi tadi masalahnya kita punya N ya. N itu berapa? N itu adalah ini. Sekarang kita substitusi nilai N yang sudah didapatkan. Oh ya, saya lupa. Ini kalau dia ini bentuk kuadrat ketika mau hilangkan kuadrat selain diakarkan dia juga ada ini plus minus. Kenapa? Ya kalau kita lihat di gambar kan ini ada 2 garisnya, satu di atas satu di bawah. Karena ada 2 ya makanya kita bicara dari pusat ini ya, dari pusat ini kan satunya maju satunya mundur. Kalau maju ya berarti tambah, kalau mundur kurang, sehingga di sini memang ada tanda tambahan ini loh. Berarti ada 2 garisnya ya, ada 2 garis, tetapi beberapa soal kadang hanya nanyakan satu, tetapi ada juga soal yang nanyakan keduanya. Ya bagaimana situasinya ya kita lihat nanti, tergantung dengan opsinya ya. Saya substitusi saja ini. Nah, dengan nilai N nya kita ganti pakai ini ya. Ini akan kita substitusi sebagai nilai N. Oke ya, ini adalah proses untuk mencari persamaan garis singgungnya.